Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih solihah kelas 5, Akil kelas, Said kelas, Amar kelas, dan Hakim kelas. Oke, sekarang kita bertemu lagi ya dengan Usmais di pembelajaran Al-Quran. Aku senang belajar Al-Quran, Masya Allah. Belajar Al-Quran ini Masya Allah sekali ya. Sudah belajar dapat pahala, belajar Al-Qurannya sendiri itu juga dapat pahala, Masya Allah. Jadi anak-anak harus semangat ya dalam belajar Al-Quran ya. Oke, insya Allah kita nanti menjadi orang-orang yang beruntung, amin amin ya. Kemarin kita sudah belajar izhar haki, sekarang kita juga masih membahas tentang izhar haki ya. Ini sebagai pemantapan materi kita ya, agar anak-anak semakin mantap dalam memahami izhar haki. Oke, silakan ya disimak video dari Usmais ya. Nah, di sini kita masuk ke dalam pengertian atau makna dari izhar haki. Kemarin sudah Usmais jelaskan ya maknanya. Ini Usmais ulangi lagi agar penjelasannya semakin mantap ya, agar anak-anak juga ingat ya. Oke, izhar itu artinya jelas ya nak ya. Izhar itu jelas, haki itu tenggorokan atau kerongkongan. Nah, maksudnya secara umum artinya apabila ada huruf nun sukun atau huruf yang bertanwin ya, diingat-ingat nun sukun atau huruf yang bertanwin an, in, un ya, bertemu dengan salah satu huruf halki yaitu ha, kho, ain, goin, hamzah, ha. Ini keenam ini adalah huruf tenggorokan ya, keluarnya dari tenggorokan. Nah, kalau huruf non sukun atau tanwin bertemu dengan ini, keenam ini, salah satu huruf 6 ini, nah maka cara membacanya harus jelas tanpa dengung dan samar. Inilah yang dinamakan izhar halki. Oke. Nah, selanjutnya ini Usmais akan menerangkan bagaimana cara menemukan bacaan izhar haki sih. Gampang sekali anak-anak ya. Oke, disimak baik-baik ya. Yang pertama, kita mencari huruf non sukun dulu atau huruf tanwin. Misalkan kita mencari di surat Al-Baqarah ayat 3. Nah, di ayat 3 ini kita cari dulu dari ujung sampai ujung huruf non sukun atau huruf yang tanwin, huruf yang bertanwin, yang ada an, in, un, yang harokatnya double. Nah, oke. Oh, kita sudah mencari. Nah, ternyata dapat huruf non sukun atau tanwin. Kemudian nomor 2, setelah itu caranya, setelah kita mencari huruf non sukun, kemudian lihatlah huruf setelah huruf non sukun atau huruf tanwin. Nah, sesudahnya itu huruf apa? Setelah tadi sudah mendapatkan huruf non sukun, sudah mendapatkan huruf non sukun atau tanwin. Nah, sekarang dilihat huruf setelahnya itu huruf apa. Kalau memang huruf ha, ho, ain, goin, hamzah, ha, atau huruf halki, berarti kita lanjut ke next step selanjutnya. Nah, jika yang kamu temukan benar huruf halki, maka bacalah dengan jelas ya, tanpa dengung dan samar. Nah, terus kemudian kita membaca ayat tersebut yang ada tanwinnya itu atau nun sukunnya itu atau bacaan izhar hakinya itu bacaan dengan jelas ya. Oke, kamu berhasil mendapatkan contoh bacaan izhar haki. Yeay, berarti jelas ya. Cara yang pertama sudah dapat. Kemudian kalau sudah dapat, kita masuk ke cara yang kedua. Cara kedua juga sudah dapat. Akhirnya yang ketiga, kita membaca ayat tersebut pelan-pelan dengan bacaan yang jelas. Ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu huruf halki saja ya yang dibaca jelas ya. Yang lainnya tetap kita pakai kaidah yang sama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membaca ya contoh dari bacaan izhar haki ya. Follow Usmais ya. Oke. Tahu dulu, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Islauha fasbiru aw la tasbiru. Sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am lahum ilahun ghairullahi subhanallahi amma yusyrikun. Oke, next kita temukan, kita cari bacaan hukum idharaki, oke? Nah, sekarang anak-anak bisa melihat ya, di situ yang Usmai selingkari itu adalah hukum bacaan idharaki. Jadi ketika mendapatkan ayat tersebut, nah kita melewati ayat itu, dibaca harus jelas. Yang pertama, afasihrun, run ya. Hadza, bukan dengung atau samar ya. Afasihrun, tidak seperti itu ya. Jadi dibacanya jelas. Tuh, keterangannya di bawah itu sudah Usmai jelaskan. Yang pertama itu huruf ro tanwin ya, bertemu atau sesudahnya huruf ha. Yang kedua, huruf hamzah tanwin sesudahnya huruf ain. Yang ketiga, huruf nun sukun bertemu atau sesudahnya huruf ghain. Yang keempat, huruf hamzah juga, tapi itu tanwin, hamzah tanwin bertemu atau sesudahnya huruf hamzah. Huruf ghain atau huruf yang kelima, huruf ha tanwin bertemu atau sesudahnya huruf ghain. Paham ya anak-anak ya? Sampai sini ya, gampang sekali kan mencari bacaan huruf idharaki. Oke, sekarang selanjutnya. Oke, di slide ini silakan anak-anak latihan ya membacanya ya. Oke, dan silakan temukan mana maka hukum bacaan idharaki. Hurufnya apa bertemu dengan apa, begitu ya. Oke, selamat mencoba. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, kita sudah selesai mempelajari materi idharaki ya anak-anak. Terima kasih ya, semangat dan sukses selalu. Kemudian hari ini tugasnya membaca atau berlatih membaca Iqra Al-Quran serta menghafalkan surat An-Naba ayat 1-11 ya. Jangan lupa besok ketika video call An-Nabanya disetorkan, kemudian Iqra atau Qurannya juga dibaca. Begitu ya, disiapkan dulu ya anak-anak ya. Semangat. Terus tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.